Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Eva Palupi sebagai dosen mata kuliah Tes Psikologi 2 ini. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai materi asesmen bakat yang bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Tes Psikologi 2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Egeanti dengan NIM 430402000044. Adapun beberapa pembahasan yang akan saya bahas di dalam video ini yaitu ada 4. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bakat. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Yang ketiga, teori tentang macam-macam bakat. Dan yang terakhir, mengenai instrumen pengukuran bakat. Apa sih bakat itu? Bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan seseorang biasa. Adapun beberapa pengertian bakat menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Ngalim Purwanto, beliau mendefinisikan sebagai aptitude yang memiliki sebuah arti kecakapan pembawaan yang mana mengenai kesanggupan dan potensi tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang kedua itu menurut Guilford, bakat adalah sebuah hal yang dimiliki oleh seseorang dan memiliki corak yang berbeda. Bakat merupakan kemampuan kinerja yang mencakup dimensi spiritual, dimensi intelektual, dan dimensi psikomotor. Dan yang terakhir, menurut Utami Munandar, beliau mendefinisikan bahwa bakat merupakan kemampuan bawaan yang dimiliki oleh seseorang yang merupakan potensi yang harus dikembangkan lebih dalam lagi dan terus dilatih agar dapat mewujudkan impian yang mereka inginkan. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama itu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ternyata mempengaruhi perkembangan bakat seseorang karena tingkat pendidikan dikaitkan dengan pola pikir seseorang terhadap bakat tersebut. Semakin banyak ilmu yang didapatkan oleh seseorang itu, maka akan semakin besar pula peluang seseorang untuk mengembangkan bakat di dalam dirinya. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan sekitar dapat mempengaruhi perkembangan bakat seseorang, yaitu ketika seseorang dikelilingi oleh orang-orang dan lingkungan yang memiliki kemampuan yang sama, maka akan lebih mudah seseorang tersebut untuk mengembangkan bakatnya. Seseorang yang memiliki kemampuan atau bakat yang sama cenderung akan membentuk suatu kelompok atau organisasi untuk menunjang perkembangan bakat mereka. Dan dari situlah muncul inovasi dan ide baru yang kemudian akan dikembangkan secara bersama-sama oleh mereka. Selanjutnya yaitu struktur syaraf motorik. Struktur saraf motorik yang baik akan menunjang seseorang untuk mengembangkan bakatnya. Karena sel saraf motorik adalah sel saraf yang mengirim impuls dari sistem syaraf pusat otak ke otot yang akan menghasilkan tanggapan tubuh terhadap suatu rangsangan. Dan yang terakhir yaitu memiliki minat yang tinggi. Adanya bakat tanpa diikuti dengan minat akan sia-sia. Perkembangan bakat seseorang akan lebih baik ketika ia memiliki minat yang tinggi terhadap bakat yang dimiliki. Minat memberikan dorongan dan motivasi terhadap diri sendirinya untuk melakukan hal yang lebih baik. Maka
Ketika seseorang memiliki bakat dan didukung dengan minat yang tinggi, maka ia akan berusaha dan terus belajar untuk dapat mengembangkan bakatnya tersebut, sehingga bakat yang dimilikinya akan terlatih secara maksimal. Baik, yang selanjutnya yaitu teori macam-macam bakat. Teori bakat dalam psikologi menurut Howard Gardner memunculkan teori di mana manusia memiliki tipe bakat yang berbeda-beda, seperti teori bakat bahasa atau linguistik adalah bakat untuk mengolah kata dan bahasa. Yang selanjutnya, teori bakat logika matematik atau matematikal adalah bakat yang menggunakan logika, terutama yang berkaitan dengan matematika. Yang ketiga, teori bakat musik atau musikal adalah bakat yang menciptakan tentang sesuatu yang berhubungan dengan musik. Yang keempat yaitu teori bakat kinestik atau kinestik adalah bakat yang mengendalikan gerakan tubuh manusia. Yang selanjutnya itu teori bakat ruang bidang atau spatial adalah bakat yang berkaitan dengan persepsi visual. Yang selanjutnya yaitu teori bakat interpersonal, yaitu bakat yang memahami diri sendiri. Dan teori bakat selanjutnya yaitu teori bakat naturalis. Teori bakat naturalis yaitu bakat yang memahami unsur dalam lingkungan alam. Dan yang terakhir yaitu teori bakat eksistensial, yang mana merupakan bakat dan kepedulian terhadap isu ataupun moral. Oke teman-teman, materi yang terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai instrumen pengukuran bakat. Ada beberapa instrumen pengukuran bakat. Yang pertama yaitu ada Differential Aptitude Test atau DAT. Nah, tes ini dibuat dengan maksud agar dapat mengukur kemampuan mental dari beberapa faktor, bukan hanya satu faktor saja, sehingga faktor yang dihasilkan tidak pula hanya satu, akan tetapi ada beberapa sesuai dengan kemampuan yang diukur. Karena itulah tes ini dibuat agar mendapatkan prosedur penilaian yang ilmiah, integrasi, dan standar bagi murid-murid sekolah pada grade 8-12. Karena IQ bukanlah merupakan standar yang memadai lagi. DAT ini berisikan 7 materi tes, mengungkap 7 aspek bakat berhitung, penalaran, ruang bidang, tes mekanik, cepat teliti, verbal reasoning, dan language test. DAT merupakan salah satu dari materi motif bakat yang sering dilakukan. Materi itu dirancang terutama digunakan dalam bimbingan karir siswa pada kelas 8-12. DAT edisi kelima tersedia dalam 2 level. Level 1 yang dirancang terutama untuk siswa kelas 7-9 dan orang dewasa yang sudah bersekolah lebih dari 9 tahun, akan tetapi yang mungkin belum tamat sekolah menengah. DAT ini memiliki 7 tes, yaitu yang pertama verbal reasoning, yang kedua numerical ability, yang ketiga abstract reasoning, yang keempat space relation, yang kelima mechanical reasoning, yang keenam clerical speed and acquire, dan yang terakhir yaitu language use. Instrumen pengukuran bakat yang selanjutnya yaitu General Aptitude Test Battery atau GATB. Tes ini diciptakan oleh Charles E. Odell yang digunakan
pada konseling pekerjaan di Status Employment Service Office. Yang mencakup tes ruang bidang, tes mempersamakan perkakas, dan tes kecakapan jemari. Aptitude yang diungkap oleh GATB adalah aptitude G atau intelligence, yang merupakan tes kemampuan belajar secara umum, yaitu kemampuan untuk menangkap dan mengerti prinsip-prinsip, menalar dan membuat keputusan. Yang kedua yaitu aptitude V atau verbal aptitude, merupakan tes untuk mengerti arti beberapa kata dan mempergunakannya secara efektif, serta untuk mengerti bahasa secara komprehensif, mengerti hubungan antar kata dan mengerti arti keseluruhan paragraf dan kalimat. Yang ketiga, aptitude N, numerical aptitude, merupakan kemampuan untuk mengoperasikan angka-angka secara cepat dan tepat. Yang keempat yaitu aptitude S, spatial, merupakan kemampuan berpikir secara visual pada bentuk geometris dan untuk menangkap objek 3 dimensi, serta mengingat hubungan dari gerakan objek dalam satu ruangan. Yang selanjutnya yaitu aptitude P atau from perception, merupakan kemampuan untuk melihat bagian-bagian dari suatu gambar, benda, dan grafik yang membuat perbandingan dan pembeda secara visual dan melihat perbedaan yang nyata pada bentuk ataupun bayangan. Selanjutnya, aptitude Q yaitu clerical perception, yang merupakan kemampuan untuk mengungkap objek-objek, angka, dan huruf, serta kemampuan persepsi terhadap komputasi secara spontan. Yang selanjutnya lagi yaitu aptitude K, yaitu motor coordinate, merupakan kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan-gerakan organ mata, jari-jari, serta secara terampil dan teliti pada gerakan yang cepat dan tepat. Yang selanjutnya itu aptitude V atau finger dexterity, yang merupakan kemampuan gerakan jari jemari memanipulasi objek-objek dengan jari jemarinya secara cepat dan teliti. Dan yang terakhir yaitu aptitude M atau manual dexterity, yang merupakan kemampuan untuk menggerakkan tangan dengan mudah dan terampil. Kemampuan tersebut bekerja dengan tangan dalam menempatkan dan memindahkan sesuatu. Instrumen pengukuran bakat yang selanjutnya itu Flanagan Aptitude Classification Test atau FAC. Tes ini disusun oleh J.C. Flanagan, yaitu seorang profesor psikologi dari Universitas Pittsburgh dan direktur American Institute for Research. Tes ini dibuat sebagai usaha untuk mendapatkan suatu sistem klasifikasi baku dalam penentuan bakat dan kemampuan dasar seseorang pada tugas-tugas tertentu. Tes ini digunakan sebagai alat bantu untuk memprediksi keberhasilan kerja dan perancangan program latihan dalam rangka konseling pekerjaan dan sebagai alat seleksi dan penempatan karyawan. Tes ini mencakup tes kode dan ingatan, tes merakit objek, tes skala dan grafis, tes pemahaman, tes mengutip, tes komponen, tes tabel, dan tes ungkapan. Instrumen pengukuran bakat selanjutnya yaitu
ada tes Kraepelin. Bentuk tes ini adalah berupa satu lembar kertas double quarto memanjang bolak-balik, terdiri atas 4 halaman, yaitu yang meliputi halaman pertama itu untuk menuliskan identitas diri subjek dan contoh subjek. Yang kedua yaitu halaman 2 dan 3 berisi soal-soal tes. Halaman keempat untuk scoring, grafik, dan interpretasi. Subjek akan diminta menghitung angka-angka sederhana 1-9 dari bawah ke atas untuk 2 angka yang berdekatan tanpa ada angka yang dilewati. Adapun aspek yang diukur adalah kecepatan kerja atau Penker, ketelitian kerja Tinker, keajegan kerja Jenker, dan ketahanan kerja atau Henker. Nah, tes yang kelima yaitu tes Pauli. Tes ini diciptakan oleh Dr. Richard Pauli pada tahun 1938. Tes ini mengukur apa yang diukur oleh tes Kraepelin. Di samping juga mengukur emosi, produktivitas kerja, penyesuaian terhadap pekerjaan, dan gaya bekerja. Tes Pauli yaitu berbentuk satu lembar kertas memanjang bolak-balik yang terdiri dari 4 halaman. Halaman pertama yaitu untuk menuliskan identitas diri subjek dan contoh subjek. Halaman kedua dan ketiga yaitu berisi soal-soal tes, dan halaman yang keempat atau yang terakhir yaitu untuk scoring, grafik, dan interpretasi. Instrumen pengukuran bakat yang selanjutnya itu Employee Aptitude Survey Test. Tes ini terdiri dari 10 tes yang mengukur kemampuan kognitif, perseptual, dan psikomotor yang dibentuk untuk prestasi kerja yang sukses dalam pekerjaan yang bervariasi. Tes ini didesain untuk fleksibilitas, yang mana di sini kita dapat memilih dari rangkaian 10 tes yang terpisah untuk menghimpun tes yang sesuai dengan kebutuhan kita. Sebuah general mental ability battery and battery tes lainnya yang diarahkan dikembangkan untuk grup pekerjaan yang penting telah didefinisikan untuk memaksimalkan fasilitas. Dan instrumen pengukuran bakat yang terakhir itu tes bakat kreativitas. Adanya tes bakat PME, maka kemudian berkembanglah tes bakat khusus, misalnya GAT, DAT, FEK, dan sebagainya. Macam-macam seri tes bakat tersebut dipandang termasuk sebagai tes intelektual. Maka para ahli memikirkan tes bakat lainnya yang bersifat non-intelektual, misalnya tes bakat musik, tes bakat sastra, tes bakat tari, dan sebagainya. Macam-macam tes bakat non-intelektual ini disebut dengan tes bakat kreatif atau Creative Talent Test. Munculnya tes bakat kreatif ini awalnya yaitu dengan adanya riset dan pengukuran pada kreativitas manusia. Berikut ini ada beberapa contoh soal tes. Oke, baik teman-teman, mungkin hanya materi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.